Selamat datang di praktikum online acara 7 Surveillance. Ini adalah kesimpulan dari acara-acara praktikum sebelumnya, sehingga mahasiswa diharapkan dapat membuat laporan surveillance dengan baik. Pengertian monitoring adalah usaha yang dilakukan terus-menerus yang ditujukan untuk mendapatkan taksiran kesehatan dan penyakit pada populasi. Sedangkan menurut WHO, surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang memerlukan untuk diambil tindakan. Dengan kata lain, yang membedakan monitoring dan surveillance adalah adanya tindakan pada surveillance, sedangkan monitoring hanya sampai pada pelaporan, atau surveillance adalah monitoring yang ditambah dengan tindakan. Selanjutnya, ini merupakan tujuan menurut Animal Health Surveillance OIA. Tujuan yang pertama adalah digunakan untuk deteksi ada tidaknya penyakit atau infeksi. Yang kedua, menentukan keberadaan penyakit dan distribusi penyakit. Yang ketiga, mendeteksi sedini mungkin penyakit eksotik yang muncul. Yang keempat, mempermudah pengendalian penyakit atau infeksi. Yang kelima, mendapatkan rincian penyakit atau informasi spesifik infeksi. Yang keenam, memantau tren penyakit. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam analisis resiko. Ini merupakan 4 komponen kunci dalam sistem surveillance, yaitu pertama, mengetahui informasi dari segala aspek. Yang kedua, mendeskripsikan populasi dan mencari metode sampling yang tepat. Yang ketiga, melakukan adanya analisis, pelaporan, dan presentasi dari data yang telah terkumpul. Dan yang terakhir adalah melakukan implementasi sistem surveillance beserta dana dan sumber daya, dan melakukan adanya evaluasi dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data dapat berupa data pasif dan aktif. Data pasif merupakan data yang telah ada, sedangkan data aktif adalah data yang diambil secara langsung. Pertimbangan khusus untuk program monitoring dan surveillance adalah: pertama, tentukan populasi target. Yang kedua, penyakit yang dimonitor itu harus dilakukan dengan teliti. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta memiliki sumber data yang jelas. Untuk melakukan surveillance, inilah langkah yang harus dilakukan. Pertama, tetapkan tujuan penyidikan dan jenis kajian yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan definisi kasus penyakit. Yang ketiga, hitung besaran sampel. Yang keempat, tetapkan teknik sampling yang akan digunakan. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah melakukan penyusunan kuesioner dan observasi lapangan. Langkah yang keenam, melakukan kajian. Langkah yang ketujuh, menyusun database. Langkah yang ke-8, melakukan adanya analisis data. Langkah yang ke-9, yaitu membuat kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, melakukan pelaporan. Terima kasih telah mengikuti praktikum online acara 7 Surveillance. Semoga sukses postesnya dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya, kita lanjut ke simulasi surveillance. Ini merupakan lembar catatan sementara atau borang yang digunakan untuk mencatat hasil yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan surveillance. Sebenarnya, ini merupakan borang yang digunakan untuk melaksanakan surveillance di kelas. Karena situasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini, jadi borang dimodifikasi seperti ini. Inti dari borang ini adalah akan melakukan review jurnal yang berkaitan dengan surveillance. Harapannya, praktikan tetap bisa mengetahui alur surveillance dengan baik dan benar. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengisi judul jurnal yang akan dilakukan review dan penulis jurnal jangan lupa. Kemudian, untuk langkah pertama, untuk pengisian borang adalah menentukan tujuan surveillance. Tujuan ini merupakan hal yang akan menjadi pedoman untuk melakukan surveillance
Karena jika tidak ada tujuan surveillance yang akan dilakukan, itu nanti pengujian ini tidak akan, kegiatan surveillance itu tidak akan terarah dan sesuai dengan kegiatan yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah menentukan jenis kajian yang digunakan dan alatnya. Kenapa? Untuk jenis kajian ini kan sudah pernah dibahas di acara sebelumnya, yaitu acara 5. Selanjutnya, ini merupakan borang yang sudah diisi. Judul jurnal yang akan direview adalah beberapa faktor resiko kejadian rabies pada anjing di Ambon, dan penulis jurnalnya adalah Jani dan Suharyo. Kemudian sudah ditentukan di dalam jurnal, sudah dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan surveillance ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan dan faktor resiko, pengetahuan, sikap, dan praktek tentang perawatan anjing dengan kasus rabies, dan jenis kajian yang digunakan adalah kajian kasus kontrol. Alasannya kenapa? Karena merupakan kajian retrospektif dan ingin mengetahui kejadian kasus, dan juga ingin mengetahui hubungan antara faktor dengan kejadian penyakit, dan sebelumnya juga sudah diketahui penyakit terlebih dahulu, kemudian akan mencari faktor resiko, dan semua tujuan dan jenis kajian digunakan ini sudah dijelaskan di dalam jurnal. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghitung besaran sampel. Dengan rumus akan dijelaskan di slide selanjutnya, dan untuk menghitung besaran sampel ini juga sudah disinggung di acara sebelumnya pada acara 3. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah menentukan teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling ini biasanya digunakan sesuai dengan kondisi lapangan yang akan dilakukan penelitian. Untuk pengambilan data, teknik sampling ada berbagai macam cara pengambilan sampel. Sampling ini akan dibagi menjadi 2, yaitu sampling terencana dan tidak terencana. Untuk sampling yang tak terencana merupakan sumber yang paling mudah dan murah untuk data tentang populasi umum, namun tidak representatif bagi populasi umum. Sedangkan yang kedua adalah sampling terencana. Kalau misalnya sampling terencana itu memberikan informasi yang representatif tentang populasi ternak. Dibagi menjadi teknik sampling yang non-acak atau non-probabilitas, dan ada teknik sampling probabilitas, dan ini sudah dibahas juga di acara 3. Mohon untuk diulang lagi dan dipelajari. Dan ini merupakan salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung besaran sampel yang fungsinya untuk menyidik penyebab penyakit. Dan ini sudah dipelajari juga di acara sebelumnya, yaitu acara 3. Mohon dipelajari lagi ya. Selanjutnya, ini merupakan borang yang sudah terisi dengan isi dari jurnal. Di dalam jurnal tidak disebutkan bagaimana cara menghitung besaran sampel, sehingga tidak bisa menghitung menggunakan rumus apa, tetapi sudah langsung diketahui bahwa jumlah keseluruhan sampel yang diambil adalah 130 sampel. Dan untuk kasus ada 65 data, dan untuk sampel kontrol ada 55 sampel juga. Untuk teknik sampling yang digunakan merupakan teknik sampling acak sederhana. Alasannya kenapa? Karena mudah, praktis, dan sederhana. Kemudian langkah kelima merupakan pertanyaan apa saja atau kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden, dan ini akan dijelaskan di dalam jurnal bahwa peneliti itu akan menanyakan apa kepada responden, seperti itu. Kemudian ini merupakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah terisi yang berasal dari jurnal. Juga sama, yaitu adalah daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dari peneliti. Kemudian lanjut, ini merupakan hasil kuesioner yang sudah dijelaskan di dalam jurnal, bahwa dalam jurnal ini menjelaskan menjadi 3 tabel. Tabel yang pertama adalah karakteristik responden. Kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi responden menurut pengetahuan, sikap, dan praktik. Dan yang ketiga adalah tabel yang digunakan untuk analisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Langkah selanjutnya merupakan langkah ke-6, ke-7, dan ke-8. Untuk langkah ke-6 yaitu adalah rangkuman dari pembahasan. Untuk rangkuman pembahasan ini memiliki syarat yaitu terdiri dari 350 sampai 500 kata. Kemudian langkah yang ke-7 membuat kesimpulan, dan yang langkah yang ke-8 adalah buat rekomendasi. Ini merupakan rangkuman pembahasan yang berasal dari jurnal. Intinya, dalam rangkuman pembahasan ini, praktikan itu diharapkan dapat merangkum pembahasan jurnal, di mana fokusnya adalah mengutip penjelasan data yang ada asosiasi atau tidak berasosiasi antara penyakit atau kasus kejadian dengan faktor resikonya. Dalam jurnal ini dibahas faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit, yaitu adalah pengetahuan pemilik terkait rabies, sikap dalam memelihara anjingnya, dan praktik pemeliharaan anjing. Intinya adalah fokusnya harus di mengutip penjelasan antara ada tidaknya asosiasi antara penyakit atau kasus kejadian dengan faktor resikonya. Kemudian lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini sudah ada di dalam jurnal. Seperti itu, di dalam jurnal dijelaskan bahwa kesimpulannya adalah seperti ini. Kemudian untuk langkah yang ke-8 adalah memberikan rekomendasi atau saran. Dalam jurnal juga sudah dijelaskan bahwa rekomendasinya adalah seperti ini. Terima kasih sudah menonton video praktikum acara 7 surveillance. Harapannya praktikan bisa memahami semua materi dengan baik dan lancar untuk postesnya, dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.